Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, iman dan pembaharuan karakter. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Haleluya. Betapa kami berbahagia karena anugerah dan kasih setia Tuhan melayakkan kami kembali belajar pada saat ini. Berbicara atas kami kebenaran firman-Mu yang membukakan mata hati kami untuk mengerti arti sebuah perjalanan hidup. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya saudara, Tuhan berkata jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena saudara dan saya sudah masuk dalam panggilan Tuhan. Saudara harus berbeda ya saudara. Nah, sebagai manusia baru, karena kita sudah dipanggil dari manusia lama, hidup secara daging, hidup secara duniawi. Yang dikatakan tadi bahwa pikiran kita dulu sia-sia dan pengertian kita gelap saudara. Dan bahkan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Wah, ibadah bukan merupakan hal yang penting dulu mungkin buat kita ya saudara. Dan karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka, hidup kita hidup dengan kedegilan hati, keras hati, mau-maunya sendiri, berjalan dengan keinginan sendiri. Nah, tetapi puji Tuhan, anugerah Tuhan memanggil saudara untuk lebih mendekat kepadanya. Dan waktu kita mendekat, Tuhan mau ubah kita menjadi manusia rohani, tidak lagi hidup secara duniawi. Nah saudara, mari kita beri hidup kita kepada Tuhan, beri kesempatan Tuhan membentuk kita sepenuhnya dengan caranya sampai kita menjadi indah pada waktunya saudara. Saudara, sebagai manusia baru kita bertumbuh di dalam karakter yang semakin menyerupai Dia. Inilah tujuan Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan kita, memindahkan kita dari kegelapan yang harusnya semua kita masuk neraka saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menggantikan posisi kita yang harusnya kita ini terkutuk. Tuhan yang mulia rela jadi kutuk supaya kita yang terkutuk dimuliakan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada anugerah Tuhan yang sangat besar ini saudara. Nah, Tuhan memanggil kita, Tuhan membentuk kita sedemikian rupa agar kita bertumbuh untuk memiliki karakter yang semakin menyerupai Yesus. Oke, kita pelajari ciri-ciri karakter yang diperbaharui. Yang pertama kita baca tadi ayat 17, 18, dan 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, tadi kita sudah baca ayat 17-18 dan di ayat 19-nya. Jadi dikatakan bahwa kita dikatakan watak atau pribadi kita yang dulu, karakter kita yang lama sebagai manusia lama adalah tadi pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, hatinya keras dan bodoh ya saudara. Dan selain itu juga mereka memiliki perasaan yang tumpul, artinya gak peka, gak bisa mengerti kehendak Allah. Udah diomongin, udah dibilangin firman tetap aja gak ngerti-ngerti. Nah, itu yang dimaksud perasaannya tumpul saudara. Dan sering menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Marah ya kita lepaskan dengan marah. Tapi puji Tuhan dengan manusia baru kita bisa menahan. Ada pengendali, ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa menahan hawa nafsu kedagingan kita. Nah saudara, dulu kita menyerahkan hidup kita kepada hawa nafsu, melakukan kecemaran
dan itu yang dulu kita lakukan. Puji Tuhan, kita sekarang sudah menjadi manusia baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Yesus menyempurnakan karakter saudara dan saya. Dulu karakter kita buruk, tapi hari ini Tuhan bentuk sedemikian rupa agar kita memiliki karakter Kristus. Nah saudara, sebagai manusia baru kita harus berseberangan dengan sifat atau tindakan kita dulu secara duniawi. Jadi posisi kita udah beda saudara dengan mereka yang belum mengalami penebusan. Kita baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dulu karena dosa nenek moyang kita, maka kita hidup di dalam dosa dan kutuk saudara. Tapi puji Tuhan, ketika kita mau datang mendekat kepada Yesus, bukan karena kita mau, tapi Tuhan mendekatkan diri kepada saudara dan saya, sehingga akhirnya kita beroleh kasih karunia dan kita mengalami penebusan. Dari dulu melakukan yang jahat, sekarang kita kembali untuk menjadi pribadi yang selalu melakukan pekerjaan baik. Karena memang Tuhan menciptakan kita tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, yang kedua sebagai ciri-ciri karakter yang diperbaharui adalah saudara menjadi orang yang semakin giat dalam pengenalan pada Kristus. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 20 dan 21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya saudara, selain secara negatif menolak hal-hal duniawi, ya saudara, artinya ketika kita menjadi manusia baru, otomatis kita menolak yaitu hal-hal yang duniawi. Jadi ada penolakan untuk melakukan hal-hal yang duniawi. Manusia baru dalam Kristus itu adalah mereka yang secara positif mengejar pengenalan kepada Kristus. Nah, kalau saudara adalah manusia baru, tentu saudara rindu sekali dengan hadiratnya. Saudara rindu sekali untuk datang kepadanya. Rindu sekali memuji menyembah Dia. Dan saudara punya kerinduan untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ini adalah pribadi manusia baru saudara. Yang otomatis ada pada saudara dan saya. Siapa? Ketika kita dipanggil mendekat sama Tuhan, kita mau belajar jadi murid yang baik. Seperti Yesus mencari pertama kali dalam pelayanannya adalah murid-murid. Ketika murid didapatkan, maka murid mulai ikut Yesus. Petrus sebagai penjala ikan, dia tinggalkan jalannya, dia pergi ikut Yesus. Nah begitulah saudara dan saya sebagai murid. Coba kita baca dalam Yohanes 12 ayat ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, jadi dikatakan kalau kita melayani Tuhan, maka kita harus mengikut Yesus, dan di mana Yesus berada, di situ juga pelayanku akan berada. Di mana Yesus berada? 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Artinya dalam pertemuan ibadah di situ Yesus hadir. Dan hendaklah saudara adalah orang-orang yang sangat suka untuk mengikuti ibadah. Karena di situ ada Yesus hadir. Nah oleh karena itu saudara, inilah seharusnya hidup yang diubahkan oleh Yesus adalah memiliki karakter yang sangat rindukan hadiratnya. Sangat rindu berjumpa dengan Tuhan. Sangat rindu memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah ciri manusia baru saudara. Saudara bisa deteksi nih saudara sudah manusia baru atau belum. Bukan manusia baru disebut manusia baru karena dia adalah seorang Kristen dengan KTP Kristen. Dia ada di gereja bahkan dia melayani Tuhan, belum tentu saudara. Manusia baru adalah cirinya sangat suka hadir Tuhan. Nah, kalau ada pilihan saudara beribadah kepada Tuhan atau saudara ditraktir sama teman dengan makanan yang sangat enak. Nah pilihannya mana nih? Traktir pergi sama teman atau ibadah? Nah kalau saudara memilih ibadah berarti saudara sudah menjadi manusia baru yang sangat rindukan hadiratnya. Tidak ada hal yang lebih penting daripada hadirat Tuhan. Nah saudara, ketika saudara makin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Kristus, kita juga akan makin mengenal Dia. Dengan
Dengan demikian kita akan memiliki karakter yang makin serupa Kristus. Melalui proses pengalaman hidup, di situ engkau akan mengenali Tuhan, saudara. Jadi cara yang dinyatakan tadi di dalam ayat 21 adalah dengan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang dinyatakannya. Jadi Yesus turun ke bumi memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Dan murid-murid diajar Tuhan untuk mengimpartasikannya kepada murid-murid lainnya. Begitulah proses pembelajaran yang Tuhan berikan sama kita. Tuhan mengajarkan jadi teladan, murid-murid melihat, murid-murid melakukannya dan melihat atau mengalami Tuhan. Dan ia memberitakan kembali, menceritakan pengalamannya sehingga orang yang dimuridkan juga melakukan. Dan terus akan berlanjut proses murid memuridkan sampai seluruh bangsa menjadi muridnya Tuhan. Itulah tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Wow, luar biasa saudara. Saya merasa dalam melayani pekerjaan Tuhan bukan satu beban, tapi itu adalah kehormatan. Waktu dulu saya masih bekerja di sebuah perusahaan, wow, saya pusing dan stres. Kenapa? Karena ada target yang harus saya selesaikan. Akhir bulan semua harus beres, baik pajak, baik laporan keuangan dan segala hal harus tuntas. Tetapi ketika saya melayani Tuhan, saya merasa bukan saya saudara. Tapi Tuhan yang bekerja memampukan saya untuk melakukan ini dan itu. Dan Tuhan juga memberi semangat dan gairah untuk melayani Tuhan. Ternyata rumus Tuhan itu hebat dan benar banget saudara. Ketika saya perhatikan dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Ingat, menambahkan kepada iman yang ada padamu hari ini. Apa yang harus ditambahkan? Kebajikannya, pengetahuannya. Wah, tidak ada yang tidak saya ikutin saudara. Dari pelajaran kalau di kami ada kom 100, 200, 300, 400 habis sudah saya ikutin semua. Di Klatkul udah saya ikutin. Tidak ada aktivitas yang tidak saya ikuti. Saya ikutin semuanya saudara. Nah, ketika saya berusaha sungguh-sungguh menambahkan pengetahuan, menambahkan ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Maka saya melihat janjinya itu luar biasa tepat dan benar. Yaitu dikatakan di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan, jika itu ada padamu melimpah-limpah. Artinya saudara adalah orang yang sungguh-sungguh berusaha menambah-nambahkan. Gak pernah merasa cukup dengan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan yang ada pada saudara hari ini. Saudara haus dan lapar untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan melakukan atau mempraktekkan setiap apa yang sudah diajarkan. Maka berikutnya janji Tuhan ada 5. Wah, saudara harus hafal nih ya. Yang pertama adalah saudara akan dibuat semakin giat. Dan itu yang saya alami. Saya dibuat semakin giat saudara. Enggak makin capek, makin lelah, enggak. Ketika mengikut Tuhan saya dibuat semakin giat. Kedua, berhasil mengenalkan Allah. Maka seringkali saudara saya enggak pernah rekayasa untuk saya menangis di depan saudara pada saat memberitakan Injil. Tapi tiba-tiba saya menangis. Kadang-kadang saya bilang, aduh kenapa gak bisa berhenti saya menangis gitu ya. Karena apa? Karena saya merasakan Tuhan Yesus luar biasa. Saya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang saya gak bisa ceritakan saudara. Saya banyak terharu sama Tuhan. Nah, yang kedua tadi dikatakan engkau akan mengenal Tuhan secara pribadi, itu benar banget. Yang ketiga dikatakan engkau akan semakin teguh dalam panggilan. Panggilan Tuhan pertama kali waktu saya masih bekerja. Ketika memang Tuhan sudah buat saya datang dilawat Tuhan dalam sebuah KKR. Saya rindukan selalu Tuhan. Satu hari Tuhan bilang, engkau akan bekerja di ladangku dan engkau akan menjadi gembalaku. Engkau akan pergi dan beritakan Injil. Dan bukan hanya sedikit orang yang kau menangkan, banyak. Saya bilang amin, tapi waktu itu saya belum bisa apa-apa saudara. Tapi saya terus berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Saya terus rindukan Tuhan, saya terus mau belajar. Saya terus belajar bertekun di tengah kesulitan masalah. Di mana begitu banyak orang sudah pergi saudara meninggalkan gereja lokal. Saya belajar bertahan bukan karena saya. Tuhan buat saya bertahan ketika saya tetap berdoa. Dan yang keempat dikatakan tidak tersandung. Wow, banyak sekali yang berusaha nyandung saya untuk berhenti menjadi penerobos saudara. Tapi puji Tuhan karena saya sungguh-sungguh berusaha menambahkan hal-hal tadi membuat saya tidak tersandung saudara. Saya bertahan sampai hari ini. Semua ketika saya melakukan rumus Tuhan, engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Dan yang kelima ini yang saya nantikan, yaitu waktu dikatakan, maka engkau akan mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Wow saudara.
Semua kita mau masuk kerajaan kekal, mau masuk surga tentunya ya saudara. Coba pelajari lagi kembali dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-11 saudara baca. Ayat 5 sampai 7 itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan di ayat 8 sampai dengan ayat ke-11 itu adalah janji 5 yang Tuhan berikan buat kita. Tapi di tengah-tengahnya di ayat 9 dikatakan, jika itu tidak ada padamu, engkau akan menjadi buta dan picik. Karena kau lupa dosamu sudah dihapuskan. Jadi saudara, kalau saudara bukan orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan, artinya datang kepada Tuhannya cuma kalau bisa, kalau sehat, kalau mood, kalau sempat. Wah saudara yang kayak begini nih, saudara akan menjadi orang yang buta dan picik. Artinya apa? Saudara gampang ngambek, gampang kecewa, gampang mundur, imannya gak bertumbuh, tapi kelihatan kebodohannya seperti Yanes dan Yambres dikatakan dalam kitab Timotius. Nah jadi saudara, luar biasa pengajaran Tuhan itu adalah aplikasi untuk kita praktekkan. Karena ketika saudara mempraktekkan, saudara akan melihat seperti apa yang dialami Yesus di dalam pelayanannya 3,5 tahun bersama dengan para murid. Dan juga pengalaman para murid yang dituliskan di dalam kitab suci dari Matius sampai dengan ke kitab Wahyu, yaitu perjanjian baru saudara. Kisah para rasul terutama, cerita bagaimana para rasul menjadi saksinya Tuhan, melakukan seperti apa yang dia lihat dari apa yang Yesus lakukan. Dan sampai pada era sekarang ini, yaitu saudara dan saya, kita adalah murid-murid di mana kita belajar dari para nabi, dari Yesus dan juga dari para rasul. Kita belajar dan saudara pasti akan mengalami, yaitu apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, itu yang akan menjadi saksi buat kita menyaksikannya buat orang lain. Jadi saudara, mari kita bergiat di dalam pengenalan akan Kristus. Saudara harus terus berjuang. Kalau dikatakan untuk memperoleh hikmat, saudara harus mengejarnya seperti memburu harta karun. Seperti dikatakan Amsal 2 ayat ke-4 dan 5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Iya, kejarlah hikmat seperti memburu harta karun. Maka dikatakan engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, kejar seperti memburu harta karun. Saudara tahu pemburu harta karun pertama yang harus ditemukan adalah peta, petunjuk di mana harta karun berada. Dan saudara, ini adalah peta petunjuk harta karun. Kalau saudara mengikuti petunjuk ini, percayalah saudara akan mendapatkan harta karun itu sendiri. Nah, seorang pemburu harta karun, dia tidak akan menyerah hanya karena 1-2 rintangan di depannya. Tapi dia akan menerobos segala rintangan. Walaupun dia harus melewati gelombang ombak yang besar, laut yang dalam, dia akan lewati itu. Dia harus melalui padang gurun dengan binatang buas. Dia harus lewatin itu. Dia harus mengalami begitu banyak rintangan-rintangan lainnya. Tapi dia berjuang sampai dia mendapatkan harta karun itu. Itulah seorang pemburu harta karun. Dan begitulah hendaknya saudara bersikap dalam memburu Tuhan. Kalau Paulus katakan, aku memburu Tuhan. Jadi artinya mengejar Tuhan. Di mana saudara? Di dalam ibadah. Karena jelas dikatakan ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Hanya ada di dalam ibadah, kata latihlah dirimu, itu dalam ibadah. Dan kata latihlah itu bukan hanya sekedar cukup 1, 2, 3 kali. Tapi latihlah adalah saudara harus terus menambahkannya. Dan saya percaya saudara, tentunya gereja lokal tidak akan membuat saudara beribadah dari pagi, siang, sore, malam hari, 24 jam ibadah. Enggak juga ya saudara ya. Tapi di mana Tuhan menanam saudara, belajarlah maksimal di dalamnya. Di lingkungan komunitas, dekat lingkungan rumah saudara, ikutlah komunitas di dalamnya. Saudara, pilihlah komunitas yang sehat. Di mana di situ ada saudara seiman, di mana kita saling menguatkan, saling membangun, kita memuji, menyembah Tuhan. Saudara akan menikmati betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Kita punya banyak saudara. Saudara nggak pernah sendiri. Kenapa sendiri? Mungkin saudara kurang banyak ibadah, ya. Jadi ayo saudara, lebih banyak lagi beribadah kepada Tuhan. Selain saudara mempunyai banyak saudara seiman, saudara juga punya komunitas yang sehat, di mana kita saling mendoakan, saling menguatkan dan membangun di dalamnya. Nah, dikatakan di sini, saudara, kita akan mengenal Tuhan secara
pribadi ketika saudara memburu seperti mengejar hikmat seperti memburu harta karun. Mari kita belajar giat melakukannya ya saudara. Saya berjuang sekali untuk melakukan ini, untuk bertekun di dalam ibadah saudara dengan banyak rintangan. Dengan anak saya 6 dan Tuhan panggil saya melayani sepenuh waktu ketika anak saya 2. Jadi masih ada 4 anak yang dimana saya juga harus membesarkan mereka, ngurus mereka, tapi saya tidak mengurangi bagian saya untuk datang kepada Tuhan. Banyak suka dan duka, tapi di dalam duka selalu ada Yesus di sana. Selalu ada pertolongan, selalu ada solusi yang membuat saya punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Saudara, yang ketiga, kita harus memiliki karakter yang berbeda dengan dunia, yaitu dengan bertumbuh sebagai manusia baru. Kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, saudara, kita harus melepaskan manusia lama kita untuk hidup menjadi manusia baru, saudara ya. Dikatakan kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita senantiasa. Nah, inilah yang Tuhan lakukan melalui proses-proses hidup saudara. Ingat saudara, ada 3 proses dalam kehidupan kita orang percaya. Pertama, proses antar sesama. Nah, itu pasti terjadi saudara dalam kehidupan komunitas. Saudara akan mengalami proses antar sesama. Ada orang yang hina, maki, rendahkan, gak anggap saudara. Saudara dianiaya dengan perkataan, dengan sikap. Wow saudara, itu adalah proses antar sesama. Tapi ingat rumusnya. Praktekkan setiap kebenarannya. Maka saudara akan menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Karena itu memang harus terjadi. Ingat saudara, di dalam kamp prajurit, seorang prajurit untuk maju ke berperang, dia harus melatih dirinya untuk ada di medan perang-perangan saudara. Dia harus melatih dirinya. Siapa teman lawannya adalah sesama prajurit lainnya. Tapi tentunya itu cuma latihan, bukan perang sesungguhnya. Sampai kau bisa ketika berhadapan dengan perang sesungguhnya, engkau bisa menang. Nah saudara, teman rekan saudara, di sekeliling saudara, suami, istri, anak, komunitas dalam keluarga saudara, bisa punya potensi untuk dipakai Tuhan melatih saudara. Jadi bukan orang jauh, orang dekat saudara. Nah, Tuhan sedang melatih saudara punya gaya hidup kerajaan surga. Ingat rumusnya. Kalau engkau dimaki, ingat rumusnya, berkati orang yang maki. Kalau engkau dianiaya, rumusnya sabar. Kalau engkau difitnah, rumusnya jawab dengan ramah. Kalau direndahkan, bersyukur karena kita sedang ditinggikan. Ya, banyak rumus yang Tuhan kasih. Dan Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Jadi orang yang musuhin saudara, kasih mereka dan berdoalah bagi orang yang menganiaya. Mari kita praktekkan saudara. Hidup kekristenan bukan hanya sekedar teori yang saudara pelajari, yang saudara dapat. Tapi hidup kekristenan adalah praktekkan setiap teori yang saudara sudah terima. Jadi maka kenapa kita perlu belajar saudara ya, mengenal Tuhan, belajar melalui firman kebenarannya. Ketika saudara datang kepada Tuhan dalam ibadah, di situ Tuhan yang mengajar. Bukan hamba Tuhan, bukan manusia yang mengajar saudara. Saya merasakan bahwa saya sendiri sama seperti saudara belajar. Waktu mulut saya hanya dipakai Tuhan untuk berkata-kata. Tapi sesungguhnya saya sama seperti saudara sedang belajar. Seringkali ada pewahyuan yang baru yang saya nggak pernah berpikir akan hal itu keluar dari mulut saya. Dan seringkali saya terharu ketika saya menerima hal demikian. Jadi oleh karena itu saudara percayalah, setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil dan pilih untuk ada di depan saudara untuk mengajar, dia dipilih Tuhan. Bukan dia, tapi mulutnya dipakai Tuhan. Ya, untuk apa? Mengajar saudara dan mengajar kita semuanya. Nah, oleh karena itu yang diperlukan adalah saudara marilah rajin belajar. Saudara dengar setiap kebenaran firman-Nya dan belajar praktekkan di setiap kesempatan, di setiap masalahmu, di situ kesempatan saudara praktekkan firman. Ingat apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 119 ayat 71, dikatakan, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ingat, tertindas itu baik. Halo, tertindas itu baik. Sama-sama dengan saya katakan, tertindas itu baik. Supaya apa? Kita belajar. Kalau engkau tidak pernah tertindas, engkau tidak akan pernah belajar praktekkan firman dan engkau tidak pernah mengenali kehebatan Tuhan. Saudara kenali Tuhan ketika engkau ada dalam proses. Yaitu di dalam masalah. Bukan teori, ketika dalam praktek kehidupan. Ingat, setiap kejadian yang saudara alami secara sekonyong-konyong artinya tiba-tiba.
saudara mengalami sesuatu yang gak ngenakin saudara, ingat di situ ada Tuhan. Tujuannya untuk melihat respon saudara. Biasanya kalau orang latah tuh kelihatan kedalamannya kalau dikagetin. Wah ketahuan itu apa yang di dalam dirinya. Kalau perkataannya adalah firman yang ada di dalam dirinya, pasti yang keluar ada darah Yesus, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau yang di dalamnya adalah hal-hal yang kotor, yang keluarnya juga yang kotor saudara. Jadi oleh karena itu sekonyong-konyong ingat, ketika Yesus bersama murid-murid waktu itu ada di atas kapal. Dan pada saat itu terjadi ombak besar, badai, dan Yesus tidur di situ dan murid-murid ketakutan. Guru-guru, apakah kau mau biarkan kami binasa? Tapi Yesus katakan apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Padahal Yesus bersama mereka, tapi mereka takut. Kenapa? Karena ternyata kan kalau dikatakan di situ sekonyong-konyong. Wah, ya sekonyong-konyong terjadi badai, angin besar, gelombang ombak yang besar. Sekonyong-konyong saudara. Di situ baru kelihatan ternyata mereka kurang percaya. Begitu juga kita. Kalau terjadi sekonyong-konyong dalam hidup saudara, ingat respon. Responmu yang tepat akan memberi pertumbuhan buat imanmu. Responmu yang salah akan membuat kau remedial maning. Ya, kita akan mengulang kembali proses yang sama. Mengulang kembali, kalau salah lagi ngulang lagi. Halo saudara, saya mau bilang waktu jalan terus, gak bisa nungguin saudara lulus. Ya, lebih baik hari ini bayar harganya. Ingat rumus cincailah. Saudara tahu rumus cincailah? 1 Korintus 6 ayat 7 dikatakan apa? Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya saudara, sudah gak apa-apa. Saudara hanya perlu menjadi seorang murid yang rendah hati. Punya ketulusan hati saudara mengikut Yesus. Proses apapun terima aja. Datang saja sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Tuhan akan beri pengajaran kepada kita. Tuhan akan beri penghiburan, kekuatan dan semangat kembali buat kita. Amin. Jadi saudara, saya mau bilang saudara tidak pernah sendiri. Kita punya Tuhan yang hebat loh. Kalau saudara di tengah masalah, datanglah kepada Tuhan dan kau akan melihat Tuhan akan menyelesaikan setiap perkaramu dengan cara yang ajaib. Daud pernah berkata, sekalipun orang tuaku, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tetap menyambut aku. Asal Yesus bersama saudara cukup. Ya, jadi itulah saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Dia proses kita untuk mengubah kita menjadi manusia baru. Jadi proses hidup itu disebut sebagai hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita baca Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, jadi dikatakan telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya saudara, inilah proses-proses kehidupan kita Tuhan izinkan punya tujuan. Untuk apa? Untuk saudara menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia. Hidup kita sudah berbeda dengan dunia saudara. Nah kondisi ini akan terus diwarnai dengan membuang dusta, mengeluarkan perkataan yang benar dalam hidupnya. Nah ini yang Tuhan mau, kita gak boleh bohong lagi. Lakukan apa yang benar. Kalau iya katakan ya, katakan tidak kalau tidak. Jadi gak boleh ada tapi. Ya jangan abu-abu ya saudara ya. Kalau mau ikut Tuhan, panas-panas berkobar menyala dalam Tuhan. Dan kuncinya cuma satu, rajin. Nah ya Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yaitu ketika kau rajin. Maka kita punya satu slogan, kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Tetap lakukan, lakukan, lakukan dan lakukan yang baik. Karena segala yang baik datangnya daripada Tuhan. Amin. Ya demikian sahabat Penobos, tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Ada waktunya kau mencari, kau tidak bisa mendapatkan lagi. Oke, saya akan berdoa buat sahabat Penobos. Biarlah kita terus mau menjadi murid yang terus belajar, yang mau diperbaharui karakternya sampai menjadi karakter seperti Kristus. Tuhan akan menyempurnakannya. Mari angkat tanganmu, saya berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang terus mengajar, membimbing, melatih, memuridkan kami. Agar kami menjadi murid yang baik. Agar kami menjadi orang-orang kudus Tuhan yang berbeda dengan dunia. Hidup kami menjadi manusia baru yang menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Demikian sahabat Penerobos, saya tetap menggunakan sahabat Penerobos untuk bergabung bersama kami. Catat nomor di bawah ini, saya akan beri link Zoom buat saudara. Mari belajar menjadi murid penerobos yang tidak berhenti atau menyerah karena apa yang dilihat, apa yang dengar, apa dihadapi. Kita maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.